Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang cara submit artikel pada jurnal nasional terakreditasi di mana penulisnya lebih dari satu orang. Sebenarnya tutorial tentang cara submit artikel pada jurnal nasional terakreditasi sebelumnya saya sudah pernah buat. Namun kali ini yang berbeda adalah bagaimana kita melakukan submit artikel pada jurnal nasional terakreditasi pada tulisan yang memiliki penulis lebih dari satu orang. Baik, saya sudah menampilkan di layar monitor teman-teman sekalian. Ini merupakan sampel salah satu jurnal yang akan kita praktekkan sama-sama bagaimana cara melakukan submit artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Namun sebelum tutorial ini kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya, dimohon perkenannya untuk subscribe channel ini ya, supaya besok-besok ketika kita membuat video-video terbaru, teman-teman sekalian selalu mendapatkan notifikasi terkait dengan video terbaru yang kita buat. Baik, langsung saja kita mulai. Caranya, kunjungi website jurnal yang akan kita tuju. Anggap saja misalnya ini jurnal yang akan kita tuju. Kemudian kita mengklik salah satu jurnal. Ya, terserah mau jurnal yang mana. Ya, kita sudah masuk pada laman salah satu jurnal yang akan kita submit atau kita serahkan artikel kita di jurnal ini. Ya, langkah pertama tentunya kita harus registrasi dulu. Namun ketika teman-teman sekalian sudah registrasi, maka bisa langsung login ya, di menu-menu yang ada di atas ini kita bisa langsung login. Namun ketika belum, kita boleh register. Ya, kita praktekkan saja mulai dari register. Kita boleh klik register. Ya, ini fill in yang harus kita isi. Ya, username. Ya, kita buat contoh saja, misalnya ya, silakan diisi nama username-nya. Kemudian kita membuat password. Saran saya untuk password ini kita kombinasikan antara huruf dengan angka. Kemudian first name, kemudian last name. Namun ketika nama teman-teman sekalian terdiri dari 3 huruf, 3 kata, boleh mengisi middle name-nya. Tapi kalau 2 saja, ya silakan cuma first name dengan last name. Oh sorry. Ya sudah. Ya, yang wajib diisi hanya yang berbintang saja. Kemudian affiliation, ya kita kosongkan saja. Tapi affiliation ini diisi dengan nama institusi teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman apakah sebagai mahasiswa maupun dosen di universitas maupun institut manapun teman-teman bekerja, silakan diisi nama institut ataupun universitasnya di kolom affiliation ini. Kemudian signature boleh diisi sesuai dengan kebutuhannya, emailnya. Ya, untuk email ini terserah teman-teman mau gunakan email apapun itu. Yang pasti emailnya masih bisa diakses untuk kemudian melakukan beberapa aktivitas lainnya setelah melakukan registrasi ini. Kemudian kita perlu konfirmasi email.
Ya, kalau ada akun Orchid silahkan diisi. Kemudian URL-nya, phone number juga boleh diisi, mailing address, country. Ya, kemudian selanjutnya yang paling penting juga di sini, kita harus mencentang sesuai dengan kebutuhan kita. Tergantung niat teman-teman sekalian, tujuannya registrasi di jurnal ini sebagai apa. Karena kita ingin mensubmit artikel, maka kita registrasinya sebagai author. Sebagai reader juga boleh. Namun ketika teman-teman ingin submit sebagai reviewer, silahkan di checklist kolom yang ini, tentu dengan mempertimbangkan kapasitas teman-teman sekalian. Jadi saya cukup author dengan reader saja. Kemudian di bagian, saya lupa, bagian working language, teman-teman bisa memilih salah satu dari dua bahasa yang ditawarkan. Kita pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian di sini ada confirmation, send me a confirmation email including my username and password. Boleh. Sebagai jangan sampai suatu saat kita lupa, ya ada email yang masuk terkait dengan username dan password yang kita daftarkan di sini. Ketika sudah, silakan klik register. Ya, registrasi yang kita lakukan sebagai author di jurnal ini telah berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya untuk melakukan submit proposal, tentu kita mengklik yang di sebelah kanan ini yang tulisannya new submission. Ya, namun sebelumnya teman-teman harus persiapkan dulu artikelnya. Anggap saja saya contohkan saja, anggap saja ini artikel yang akan saya buat. Misalnya terkait dengan ya, ini contoh saja, misalnya ini judul, kemudian ada penulisnya, misalnya ini penulis 1, kemudian penulis 2-nya, kemudian penulis 3-nya, ya ini contoh saja. Kemudian email korespondensi, emailnya terserah salah satu email dari para penulis ini saja, misalnya oke. Kemudian ini contoh saja. Oke, kemudian kita save. Kita save di file video saja supaya gampang kita temukan ya. Teman-teman harus menyimpan filenya dalam format Word saja, karena kita submitnya itu format file yang kita submit ya file Word. Oke, kita klik new submission. Kita kembali ke jurnal, kita ingin submit artikel kita yang tadi, kita klik new submission. Ya, ini tahap pertama atau starting the submission. Ya, submission language boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris saja. Oke. Ya, di submission checklist ini kita perlu menceklis semua ini. Nanti teman-teman sebelum checklist dibaca dulu, karena ini bagian dari kebijakan jurnal yang kita tuju. Ya, terutama yang ini, the submission file is in OpenOffice, ya di Microsoft Word, RTF, Word Perfect. Jadi tidak boleh PDF ya, harus Microsoft Office Word dan ya aturan lainnya.
Dan proses review artikel di jurnal ini menggunakan a blind review, artinya sangat begitu objektif karena review tidak melihat ini artikel yang ditulis oleh siapa, betul-betul terfokus pada kontennya. Kemudian copyright notice silakan dibaca. Setelah itu kita mengklik save and continue. Ya, kemudian step 2 yaitu uploading the submission. Ya, tentunya kita tadi sudah siapkan filenya. Kita klik yang ini, ya, pilih file. Di submission file ini kita memilih pilih file. Silakan diklik. Kemudian kita tadi simpan filenya di video. Nah, ini dia. Ya, analisis efektivitas, kita klik. Setelah diklik, setelah kita memilih file, jangan lupa untuk mengklik upload. Ya, yang ini upload. Karena kalau teman-teman tidak mengklik upload kemudian mengklik save and continue, maka filenya tidak akan tersimpan. Baik, kita klik upload dulu. Oke, submission filenya berhasil. Ya, original file name, analisis efektivitas pembelajaran PAI selama masa pandemi COVID-19. Oke, berhasil. Kemudian kita mengklik save and continue. Nah, ini dia kolom untuk mengisi identitas para penulis dan artikel kita. Authors yang pertama ini tentunya adalah penulis pertama. Ya, sudah. Kita sudah isi emailnya, affiliation-nya boleh nanti diisi. Karena ini contoh saja. Kita isi affiliation aja. Nanti teman-teman isi sesuai dengan institusi di mana tempat teman-teman bekerja. Kemudian country-nya sudah. Nah, ini untuk author pertama. Ketika teman-teman menulis artikel lebih dari satu penulis, kita boleh tambahkan. Caranya adalah dengan mengklik ya tombol ini, add author. Di bawah identitas author pertama ada tombol yang bertuliskan add author. Kita klik, kita tambahkan author kedua. Ya, author kedua tadi namanya Lubna. Nah, bagaimana ketika teman-teman punya teman yang namanya terdiri hanya satu kata saja? Sementara kita wajib mengisi minimal 2 kata. Ya, caranya kita tinggal menulis ulang lagi namanya. Jadi Lubna. Ya, caranya seperti itu. Kemudian emailnya pakai email ini saja. Affiliation sudah. Oh, sorry. Tadi untuk menambahnya di bagian bawah ini. Ya, Lubna. Kemudian last name-nya kita tulis ulang. Ini ketika nama teman kita hanya terdiri dari satu kata. Jadi namanya tinggal diulang saja. Kemudian emailnya. Oke, affiliation. Kemudian country. Oke. Dan kita tambahkan satu lagi karena 3 penulis dengan mengklik author ini, add author. Oke. Kemudian last name-nya. Terus email. Oke, affiliation-nya. Country. Oke, ketika selesai maka kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita mengisi title and abstract. Ya, judul proposal artikel yang kita buat tadi kita copy judulnya, kita isikan. Kemudian abstraknya nanti teman-teman mengcopy paste semua abstrak yang ada di artikelnya kecuali keywordnya ya, karena ini sampel saja, abstrak saja. Nanti ini diisi dengan abstrak
yang tertera pada artikel teman-teman sekalian. Di copy paste saja. Kita scroll ke bawah, kemudian di sini ada subject classification. Subjeknya apa? Misalnya pendidikan, biologi, atau dan lain sebagainya. Untuk keyword, tentunya keyword yang sesuai dengan penelitian maupun artikel yang teman-teman tulis. Misalnya, oke, kita isi subject classification, misalnya pendidikan, pembelajaran, kemudian keywordnya misalnya analisis efektivitas pembelajaran, misalnya efektivitas pembelajaran ya. Oke, kemudian referensinya, bagian referensi ini teman-teman mesti mengcopy paste daftar bibliografi atau daftar pustaka yang ada di artikelnya. Silakan di copy paste dan dimasukkan semua di sini. Setelah itu mengklik save and continue. Oke, telah berhasil. Kita masuk ke step 4, uploading supplementary files. Nah, ini harus kita upload. Kita mengklik pilih file yang ini. Kita klik. Kemudian kita masukkan file yang tadi. Masih file artikel yang kita buatkan tadi itu. Kemudian jangan lupa selalu mengklik upload. Ya. Selanjutnya step keempat, add a supplementary file. Supplementary file metadata. Ini penting juga, kita mengisi metadata, judulnya. Ya. Ya, ownernya kita tulis oke, keywordnya yang tadi. Kemudian di tipe kita harus pilih sesuai dengan kondisi artikel kita, sesuai dengan ya, ada beberapa pilihan, ada research materials, research result, transcript, data analysis, dan lain sebagainya. Kita pilih research result saja, hasil penelitian. Brief description silakan diisi sesuai kebutuhannya, publisher juga. Ya, setelah itu kita scroll ke bawah, kemudian kita save and continue. Oke. Ya, kita upload supplementary file. Kita klik file, klik pilih file, kemudian upload lagi. Kemudian jangan lupa mengklik upload. Ini sudah hampir selesai proses upload atau submit proposal kita. Ya. Ya, ini tadi sudah. Kita save and continue saja. Oke. Setelah itu step 5, kita perlu mengkonfirmasi artikel yang kita serahkan dengan mengklik finish submission. Kita klik saja. Maka active submission complete. Ya, thank you for your interest in publishing with Al-Iltizam, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Kemudian kita klik saja active submission. Oke, maka artikel yang kita submit mulai dari tahap registrasi sebagai author sampai pada bagaimana proses submitting artikel kita lakukan. Dan sekarang artikel yang kita submit telah berhasil. Ya, bisa kita lihat ada detail tanggal submitnya, kemudian ada autornya, kemudian ada judulnya dan statusnya, awaiting assignment. Dan bagi teman-teman sekalian, perlu diketahui jangan terlalu sering menghubungi para pengelola jurnal
hanya karena ingin mengetahui status artikelnya atau menanyakan kapan artikel itu terbit. Jadi cukup teman-teman masuk ke akun yang telah teman-teman buat di jurnal ini untuk mengecek statusnya. Karena kalau teman-teman keseringan bertanya kepada para pengelola jurnal terkait dengan kapan waktu terbitnya artikel saya bagaimana, itu kadang menjengkelkan juga bagi para pengelola jurnal. Sementara status itu bisa kita cek di sini ya. Ini bisa dilihat statusnya awaiting assignment, artinya artikel kita sudah kita submit, tinggal divalidasi oleh editor in chief apakah artikel ini diterima untuk kemudian dilakukan enrollment kepada associate editor untuk kemudian ke proses berikutnya, atau sebaliknya apakah artikel ini ditolak ya, seperti itu. Tapi sebelum saya mengakhiri tutorial ini, rekomendasi saya bagi teman-teman yang ingin publish artikel di jurnal tertentu, tadi saya lupa sampaikan, sebelum menulis artikel terlebih dahulu teman-teman memperhatikan template-nya ya. Yang ini template-nya di-download dulu, diperhatikan, dipelajari, baru kemudian menulis artikel tentunya sesuai dengan template yang tersedia yang ada di jurnal tersebut. Baik, saya pikir demikian tutorial cara submit artikel di jurnal nasional terakreditasi yang terdiri dari lebih dari satu penulis. Bagi teman-teman yang ingin diskusi silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kalau ada saran dari teman-teman juga silahkan komentar. Dan juga kalau ada teman-teman yang ingin request tutorial lainnya silahkan dituliskan requestnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang masih nonton sampai detik ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon perkenannya untuk subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakpuasan pada penjelasan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.